Besok kita datang ini langsung naik. Kamu nih foto kebun berarti ada bantuan yang datang tuh. Kamu datang terus, saat tidak ada kamu datang di sapu kebun. Yang hari ini baru saya ketemu kamu lagi. Ya ampun, jadi yang kemarin kita gigi itu bukan. Apa sudah. Membangun itu mahal ya. Tapi kalau membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Wow. Jadi tolong ya itulah kita BP. Artinya kita tidak lebih baik dari Bapak dan Mama di sana atau masyarakat semua. Kita orang yang hadir di sini sebagai potret. Jadi semua yang Bapak dong punya kita catat, tapi kita tidak menjanjikan sesuatu. Iya, betul. Kita hanya sebagai potret karena hasil dari apa yang kami potret akan bermanfaat buat Bapak dan Mama orang. Jadi jangan bosan-bosan untuk lihat kami atau jangan bosan-bosan dengan kehadiran kami. Selamat datang di ruang podcast yang menyajikan cerita menarik dari penjuru. Tentunya bersama saya Agusti Tanawani, dan kali ini saya kehadiran dua tamu spesial istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena ini bicara terkait dengan suka dan duka. Aduh, kalau suka sih aman ya, tapi kalau duka ini yang sangat menyakitkan. Tapi bagaimana ceritanya dan selengkapnya, saya langsung memperkenalkan dua tamu istimewa saya. Yang pertama Emiralda Asari. Ya, halo, apa kabar? Ya, terima kasih. Lemas sekali Kak. Cantik sekali malam ini. Nama saya Emi, senang bisa hadir di sini. Iya, saat ini memang terlihat wah indah sekali, beautiful ya. Dari mana nih? Dari statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan. Iya, ini jelas sekali nih ya. Dan yang satu ini ya bisa langsung ya perkenalkan nama. Oke, saya Dr. Swopi. Senang sekali malam ini bisa ketemu Om Gusti. Itu nama di ijazah. Ya, masih kurang satu, perlu saya tambahkan lagi. Apa tuh? Nama tengahnya. Nama tengah apa? Trianus tapi. Ya ini pemberian orang tua aja main-main. Nama Bukannya yang tulis jasa tuh kan suka pasti capek karena namanya panjang. Untung marganya pendek kan huruf saja. Oh iya, betul sekali. Nama panggilan itu nama panjang. Panggilan sering dipanggil Teis. Emi nama panggilan ya. Emi Asari. Oke, kerja di BPS Kabupaten Kepulauan Yapen ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kali ini tuh akan bicara ini cerita terkait dengan pengalaman bekerja di BPS Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, saya awali dulu dari Emi sendiri. Seberapa lama bekerja di BPS? Kebetulan saya sama-sama dengan Pak Dorte. Kamu sendiri dulu lah. Penerimaan. Saya dari 2011 ya. Sampai saat ini. 2011 tugasnya di Tolikara. Oh, di Tolikara dulu. Ya. Penempatannya dulu di Tolikara, 2016 ke Jayawijaya, 2018 kembali ke Kota Kembang Acis. Wah, jadi ada beberapa daerah yang sudah dilalui, ditempati ya, sampai kembali ke kampung halaman sendiri Kota Serui ya. Oke, kalau Tei sendiri? Iya, saya sama masa kerjanya sama dengan Emi. Kita sama-sama penerimanya di 2011. Di 2011 kami diterima bersama dan saya langsung waktu itu ditempatkan di Serui langsung. Jadi tidak kemana-mana lagi, tapi langsung penempatan di Serui. Status berdua ini masih lajang atau sukawin? Menikah maksudnya ya? Ya, Emi dulu. Sudah. Oh sudah. Ya. Ini barang bukti mana? Coba tunjukkan barang bukti. Iya. Siapa sih suami tercinta? Aduh, suami tercinta lagi di rumah aja ya. Orang Ambon. Biasa tuh orang bilang orang Ambon manis-manis tapi parlente. Kencang bos. Iya. Teh sendiri? Iya, saya juga. Masih bujang ya? Status sudah berkeluarga. Oh iya, ini jujur ya. Sementara istri baru satu. Rencana mau tambah ya? Oke. Nah, tadi
penempatannya di Serui sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke. Bicara keinginan masuk kerja di BPS ini termotivasi dari siapa? Terlepas dari motivasi, saya setelah selesai 2009 di STIO Serui, langsung ikut kegiatan pendataan waktu itu sensus penduduk 2010. Diajak sama teman saya yang tidak bersama-sama dengan kami, Om Leo Numberi. Diajak waktu itu jadi petugas, jadi petugas lapangan. Lepas dari sensus penduduk 2010, kayaknya sama-sama Mas Diki juga itu waktu itu. Jadi setelah dari situ, lepas bulan November kalau tidak salah, ada pengumuman. Nah, saya dihubungi sama teman-teman dari statistik, ada katanya ada buka lowongan pekerjaan. Sudah, saya antar berkas ke sana, lihat persyaratan dulu di sana, ya sudah disiapkan dan kita langsung terbang ke Jayapura, tesnya di Jayapura. Tes di Jayapura. Waktu itu dari Serui juga sama-sama Emi juga, tapi mungkin pengalaman untuk waktu ngurus berkas dan lain-lain beda sih. Beda. Dibuangkan. Waduh. Begitu. Jadi awalnya, tapi memang awal basicnya dari ekonomi ya waktu kuliah di STIA ya. Ekonomi. Kalau SMA sendiri bawa jurusan apa? SMA saya di SMA 2. IPS kah IPA? Saya ini sekolahnya macam loncat-loncat. Loncat-loncat. Ya, yang intinya bawa jurusan apa dulu waktu SMA tamat dengan jurusan apa? Tamat dengan jurusan bahasa. Bahasa. Iya. Terus kuliah di ekonomi. Terus kerja kalau BPS sih ya memang ada karena perhitungannya ya. Jadi gimana? Memang dulu pilihannya harus sampai S1-nya juga bahasa. Tapi karena ekonomi orang tua, akhirnya saya tidak lanjutkan ke Uncen waktu itu, memilih tetap di Serui saja. Om Teis, cita-cita dulu jadi apa? Cita-cita dulu sih mau jadi guru memang. Jadi guru memang, tampang-tampang kelihatan guru sekali nih. Tapi sudah di Uncen lulusnya di pilihnya sastra bahasa. Tapi akhirnya lolusnya di bimbingan konseling. Tapi pikir-pikir karena keterbatasan biaya dari orang tua. Memang dulu tuh setengah mati biaya sekali untuk kuliah ya. Makanya sudah. Biar mau jurusan bahasa, ajar ekonomi sudah. Oke, baik. Nah, Emi untuk bekerja di BPS ini, Emi itu awalnya termotivasi dari mana atau memang keinginan sendiri? Saya tuh awalnya juga tidak tahu sama sekali masih tidak tahu statistik BPS ini. Saya tidak tahu. Terus? Jadi 2010 itu habis SMA, saya ikut tes IPDN ya waktu itu. Ikut tes lulus sampai terakhir Pantohir di Jayapura. Dinyatakan tidak lulus. Akhirnya saya kembali ke Serui. Ada mamade saya, kepala distrik Pulau Kurudu. Beliau menyarankan, nah itu ada penerimaan di statistik. Saya masih tidak tahu ya statistik itu apa, tapi ya sudah karena memang dari segi orang tua yang cuman penjual sagu, akhirnya sudah saya coba saja daripada kuliah juga kan tidak ada biaya. Iya memang. Dan dulu kita sebagai anak-anak yang kurang ini ya, puji Tuhan dikasih masuk dan dipercayakan. Gitu ya. Walaupun waktu itu sangat pada saat saya lulus, dari kita tes segala macam sampai didengar hasil, kita kan dari Yapen. Jadi situ cuman cek nama nih di bagian Yapen, sudah setelah ada nama nih, gitu. Tahu-taunya dapatnya di mana? Sudah keluar dulu nih, sudah keluar. Tapi dalam hati kecil, Emiku balik lagi masuk, kok cek dulu kok teman-teman semua tuh punya nama ada. Jadi cek dulu deh. Sudah masuk kembali begini, lihat satu Papua nih. Kok saya dapatnya di mana? Ada, tapi di Tolikara. Di Tolikara. Tempat yang saya tidak pernah terbayangkan ya. Yes, kayak gitu. Tidak pernah bayangkan itu Tolikara tuh kayak bagaimana. Jawijaya pun sama sekali tidak pernah. Iya. Tapi ya akhirnya sudah memberanikan diri untuk naik dan tugas di atas. Puji Tuhan masih dilindungi. Walaupun awal tugas sendiri itu bagaimana rasanya? Jauh dari orang tua, belum pernah merantau, tinggal di sana ya membiasakan diri, mencoba untuk
bisa dengan beradaptasi ya. Kalau Om Tei sendiri kan pendataan pasti sudah basic, maksudnya pendataan kan sudah tahu toh. Tapi ini baru mulai nih, baru dari awal baru, itu susah tidak? Sekali. Memang belajar banyak ya. Tapi seiring waktu sampai saat ini ya sudah tidak cukup. Ada yang bilang tidak bisa kalau kita tidak belajar. Begitu. Ya. Baik, Om Tei sendiri tadi bilang mulai awal tuh dari teman pendataan dulu toh. Terus pas tuh buka lowongan, terus puji Tuhan kesampaian juga. Nah, terus tapi kalau bicara tentang pengalaman dalam pendataan sendiri ini model bagaimana nih? Iya. Jadi bicara pengalaman ini memang saya itu 2011 sampai sekarang tidak terlalu banyak seperti yang teman-teman lain punya. Karena bicara pengalaman kita di masing-masing kabupaten punya pengalaman dengan letak geografisnya beda-beda. Betul. Jadi pasti punya ciri khasnya masing-masing. Tapi pribadi saya setelah kita tes penempatan kembali di Serui, dulu saya basicnya itu ditempatkan menjadi koordinator statistik. Itu tugasnya apa itu? Koordinator statistik di distrik. Di distrik. Iya. Dia punya tugas utamanya apa? Jadi koordinator kami yang mengkoordinir semua kegiatan pendataan di dalam wilayah distrik tersebut. Nah, setelah itu saya waktu itu ditempatkan di Teluk Kampimoy, distrik Teluk Kampimoy. Dari 2011 sampai 2014. Iya. Saya minta pindah. Kenapa minta pindah? Karena nyaman kan? Karena nyaman di sana. Pindah distrik. Minta pindah distrik. Kabupaten pindah Pindah distrik. Iya. Biasanya orang minta pindah kabupaten, saya minta pindah distrik. Jadi ini di Daidong, saya pindah ke Maraidor. Masalahnya Kembali. Jadi saya minta pindah waktu itu alasan orang tua. Maksudnya biar sekarang cuma mama saja yang di sana, jadi tujuan pindah ke sana biar setiap pendataan saya bisa dekat dengan orang tua. Alasannya itu. Gitu ya, awalnya di situ ya. Jadi lanjutnya bicara pengalaman ini memang apa ya? Banyak. Dari proses datang menghadap masyarakat yang welcome, yang tidak. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Iya kan? Kita orang masih bisa hadapi itu. Bikin emosi juga. Tantangan yang paling sering itu Yapen ini kita harus lalui lebih banyak dengan laut. Iya betul. Jadi proses mau ke sana kadang harus ketemu gelombang. Iya. Nah itu memang tantangan-tantangan yang. Daerah mana yang paling rawan itu gelombang tuh? Sejauh ini yang paling saya hadapi paling ini tuh Yerui. Oke. Nah, karena saya paling banyak ke sana. Ini nanti saya mau tanyakan juga ke Emi, tapi saya kasih kelar dulu untuk ini Om Teis dulu, Om Teis. Nah, ini tuh bicara tentang duka dulu, pengalaman yang tidak baik sekali, penolakan yang paling banyak itu di daerah mana? Waktu pendataan, Om bu pengalaman toh? Waktu saya di Ampimoy, penolakan sih tidak. Tidak, terus? Cuma respon daripada masyarakat itu yang kadang bikin kita orang agak mau masuk juga takut. Mau bicara takut nanti dibilang apa lagi kayak tadi datang terus, mendata terus, bantuan terada. Jadi kadang pikiran-pikiran itu yang buat kita datang ke masyarakat itu untuk menolaknya selama saya mendata. Tapi itu tekanan, itu beban moral juga bagi Om Tis. Pernah merasa beban moral katanya macam macam bikin ganas kesal sekali itu nggak ada maksud baik guys. Maksudnya itu maksud baik untuk kamu, punya kebaikan, maksudnya seperti itu. Jalan terakhir kita ketemu kepala kampung saja. Itu jalan terakhir. Ketemu kepala kampung bantu kami untuk mediasi ke masyarakat itu. Karena tidak semua, karena setiap kegiatan kami tidak semua kami harus door to door. Begitu. Ada yang per sampel, mungkin sampel ini rumah tangga tertentu saja. Jadi kadang pendekatan kami ke kepala kampung mediasi kami dengan orang-orang yang tadi ada dalam daftar yang kami akan datangi. Akhirnya dari yang tadi kita orang muka span-span, akhirnya bisa senyum. Tante Emi sendiri bagaimana? Ya. Dukanya seperti apa sih dukanya?
Saya menjelaskan sedikit dulu ya. Jelaskan kita apa, sebagai Bu? pegawai BPS itu, Ya. ya kita tugasnya tuh mengumpul data. Oke, mengumpul data. Jadi BPS itu bisa dibilang lembaga pemerintah yang berada di Indonesia ini bertugas untuk mengumpulkan data, menganalisa, Kamu punya dan pekerjaan cuma mengumpul data saja. menyebarkan data di statistik. Nah, data ini digunakan untuk pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk membuat kebijakan dan rencana strategis di kabupaten. Iya. Jadi contoh kecil tuh kayak ada kegiatan PDRB, ada inflasi yang seperti nanti kita punya teman satu nanti akan sampaikan. Nah itu. Jadi saya berharap sekali tuh untuk masyarakat. Pemerintah, maksudnya tugas saya mungkin melibatkan mengumpulkan data ini. Aduh, itu sangat capek sekali untuk. Iya, gak jujur gak. Tapi terada. Tong sebagai aspek seperti misalnya macam tong ya pasti masyarakat harus tahu sensus penduduk atau apa produktivitas ekonomi, kondisi lingkungan, nah itu. Jadi saya lebih senang mendengarkan pengalaman Emi. Oh, pengalaman. Jadi terus awal pertama. Nah, ini kan ada 2 daerah satu kali ya, 2 daerah terus masuk ke Serui, 3 daerah. Oke, tapi Tom bicara terkait untuk Serui sendiri. Terus kalau pengalaman saya waktu di pegunungan ya, selama saya di sana tuh bersyukur sekali karena tidak pernah macam tong nih dengar apa orang dapat palang lah di sana. Tapi selama saya menjalan data di distrik sampai bisa kita bilang waktu itu tuh jalan dari pagi sampai bisa tiba tuh sampai sore di kampung, pagi sampai sore ya, jalan kaki, bayangkan. Tapi itu di pegunungan ya? Iya, tapi puji Tuhan tuh aman. Kalau di Serui bagaimana? Di Yapen. Tapi kalau di Yapen ini ya itu seperti tadi Bapak Dorteis bilang ya. tidak bisa sama kita sendiri. Laut. Tong setelah jalan-jalan kaki lagi bersyukur di situ. Oh begitu. Nah, ketika ketemu masyarakat, penolakan apa yang bikin sampai jengkel dalam hati macam ganas kayak emosi? Aduh. Ada tidak bahasa-bahasa? Sebenarnya ini jujur saja. Jarang ya, jarang belum dapat apa masyarakat yang tolak ketong ya. Tapi mitra-mitra nih yang kadang banyak yang ya itu juga saya berharap untuk masyarakat juga harus menerima kita punya mitra-mitra ini. Ya mungkin apa mitra yang nanti datang berkunjung untuk mendata, saya harap untuk bisa menerima. Kalau untuk saya sendiri mungkin belum pernah ada penolakan. Oh ya. Tapi ya sejauh ini masih aman. Oh tapi tidak ya, pernah ya kita waktu ingat kembali dulu. KSA itu, kita pergi foto kebun. Terus cerita dulu ya. Terus bagaimana? Terus ini sampai sesama Yapen Barat ini di Kosiwo. Oh ya. Sesama Yapen Barat di Kosiwo. Sudah. Kita pas mau kesana mau foto. Bapak nih hampir bicara bahasa-bahasaan ini sama dengan mama, iya. Supaya dong paham ya. Kan Yapen Barat tuh antara Yapen Barat dan Yapen Barat. Bapak bicara bahasa juga. Tetap mama bilang, tidak. Pergi. Kamu pergi. Dong penolakan ini dong terima nih. Coba itu cerita dulu itu bagaimana? Sebelumnya lokasi yang kami datangi untuk jadikan sampel itu kan miliknya mama ini. Tapi sebelumnya saya sudah izin datang sama mama. Itu pakai bahasa bagaimana? Bicara biasa saja, memang saya pakai bahasa Ansus sih. Kalau mama, mama punya lokasi ini nanti kami jadikan sampel untuk pengamatan jagung. Dan ini bukan hari ini saya, tapi nanti ke depan kami datang lagi. Oh terapa-apa sudah. Tapi mungkin terapa-apa ini karena saya kayak bicara sambil kasih pinang, jadi terapa-apa hari itu. Terapa-apa hari itu. Besok. Ton datang ini langsung naik. Kamu nih foto kebun berarti ada bantuan yang datang tuh. Kamu datang terus, saat tidak ada kamu datang di sapu kebun. Yang hari ini baru saya ketemu kamu lagi. Ya ampun, jadi yang kemarin kita ngizin itu bukan. Apa sudah. Ya itu memang hal-hal kecil yang ditemukan di tengah masyarakat ya untuk ya walaupun secara pokoknya dong bilang mungkin hanya sepanggal saja tapi memang ya lumayan terasa ya. Tapi akhirnya setelah ini saya dengan Emi balik ke kantor, kami koordinasikan lagi. Ya sudah, daripada kita perpanjang persoalannya, kita koordinasi ke provinsi, ganti sampel, ganti tempatnya, pindah kebun, pindah ke lokasinya biar tidak usah perpanjang persoalan. Sebenarnya dampak untuk yang sampel ini untuk dorang apa sih?
Kalau seandainya. Setidaknya hasil dari output dari yang kami ambil data pengamatan jagung itu semua larinya ke Kementerian Pertanian. Jadi nanti di sana Kementerian Pertanian yang kelola sesuai dengan tugas fungsinya mereka di sana. Oke, nah bicara terkait dengan pendataan pasti ada tim. Nah ini bagaimana menghadapi tantangan dalam satu tim? Iya. Om Teis dulu. Bicara tim, kadang saya dengan ini tidak sama-sama. Oke. Kalau itu Om Teis pembagian dulu. Tidak sama-sama karena dia koordinirnya biasa paling ke timur terus. Kalau saya paling ke barat terus. Kalau wilayah barat ini bagaimana? Jadi kalau wilayah barat ini bicara tim yang paling saya koordinir itu petugas dengan jumlah 10 sampai 11. Iya. Itu paling banyak yang sering saya ambil untuk turun ke lapangan karena kegiatan yang merekrut menggunakan petugas sampai sebanyak itu kegiatan sensus. Jadi mulai dari sensus ekonomi sebelumnya 2016, sensus penduduk 2020, sensus pertanian di 2020. Ini sensusnya dilaksanakan berapa tahun? 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Jadi kalau sudah dibilang sensus berarti dia akan dilaksanakan di tahun yang berakhiran maksudnya 3, berakhiran 0 untuk sensus penduduk, berakhiran 6 untuk sensus ekonomi, berakhiran 3 untuk sensus pertanian. Dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Dia ada punya perhitungan tersendiri tahun. Bukan perhitungan tapi sudah di ketentuan dari pusatnya seperti begitu. 10 tahun itu baru satu kali sensus. Itu. Jadi kita tim yang kerja dalam semua kerja kan cuma satu orang aja yang kerja? Semua. Karena kita bicara sensus itu bicara door to door. Iya. Door to door dalam arti dari rumah ke rumah kita harus datangi. Jadi kalau satu orang yang mau handle ya sudah, kok jalan sudah bisa kan tidak? Jadi memang kita harus kerjanya per tim. Itu karena barat. Dalam ketika kami di sana sama-sama koordinasi untuk berpencar tanggung jawabmu di kampung mana, di RW berapa, hari apa selesai, itu semua kami harus atur di lapangan. Oke, selama pendataan ini untuk wilayah barat ada kampung ataupun daerah yang dianggap rumit atau sulit dalam pendataan? Sejauh ini sih saya ya mungkin karena pendekatannya harus pakai bahasa daerah. Berarti harus orang yang mengerti bahasa di sana. Jadi selama saya di sana, saya di wilayah barat belum sempat ketemu itu, malah masyarakat kadang kalau petugasnya datang sendiri tanpa saya dong tanya baru Om Wopi. Jadi kalau tapi kalau kampung yang sulit paling ini tuh Natabui sama Toweta. Itu sulitnya di mana nih? Sulitnya harus jalan kaki. Yekon. Oke, baik. Kita ke wilayah timur. Silakan, Emi, wilayah timur untuk kerja tim ini. Paling ya untuk kerja tim ya tidak jauh beda ya. Itu paling saling koordinasi. Terus sebelum kita turun lapangan tuh pasti ya terdahulu tuh harus ada setiap kegiatan sensus atau survei itu kita ada pelatihan. Jadi pasti kita harus pelatihan dulu biar ya kita punya para mitra itu bisa paham konsep dan definisi yang itu. Terus baru bisa turun lapangan ya. Setelah itu paling kita koordinasi ke tingkat distrik, ke kampung. Setelah itu baru ke SLS, RT RW ya. Sebelum kita turun toh supaya tidak mengalami penolakan, biar kita lapor dulu toh per diri. Nah, ini dalam perkembangan teknologi saat ini ya, terkait dengan proses pengumpulan data ini beberapa hal yang paling penting itu peran teknologi dan alat modern. Nah, apakah kalian merasa saat ini tuh alat teknologi saat ini sangat membantu atau tidak dengan situasi kondisi geografis yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen nih, jujur ya, Om Teis dulu. Iya. Apa pendekatan kita bicara teknologi ya? Cara teknologi pendekatan kita lebih ke
gadget apa ya istilahnya handphone Iya. yang paling sering kami gunakan. Jadi dulu maafin saya harus kilas balik terus. Cerita saja, siapa tahu mungkin bisa tahu dari jadi, yang dulu kan. Kalau sebelum kami diperhadapkan dengan yang namanya teknologi, dulu kita pikul dokumen. Wes. Pikul dokumen berat-berat. Jadi dari dokumen itu kita seandainya kalau datang cuma 1 kampung 10 rumah tangga saja ya cukuplah. Cukuplah dokumennya kita pikul. Tapi kalau ada 4 kampung isinya 10 semua, baru kita dalam pikul satu tuh rumah karton. ada 5 kakak. Iya. Akhirnya pikul itu karton. Nah, itu perbedaan yang dulu dengan sekarang. Tapi sekarang ya syukurlah kami sudah dimudahkan dengan beberapa perubahan-perubahan yang dibuat langsung oleh BPS. Jadi pendataan tidak lagi kami gunakan kertas atau kuesioner lagi yang manual lagi, tapi kami langsung lewat Android. Lewat Android ada beberapa aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPS Pusat. Dan pendataan selama ini kami lakukan lewat. Jadi pendekatan kami lebih mudah pakai handphone sekarang dibanding dulu kami dengan kuesioner. Langsung ya. Karena kuesioner turun mendata dulu. Ambil data, periksa lagi baik-baik. Setelah periksa selesai, kasih ke operator pengolahan untuk dia olah di sana dulu. Entry selesai baru kirim. Ribet juga sama mati juga. Kalau sekarang setelah pakai Android. Aplikasi sudah cepat mudah. Dari sini kalaupun kita kontrolnya petugas atau kita sendiri, dari sana kita ke petugas ke kami, terus dari kami langsung. Jadi tidak ada yang jadi kayak cuma lewat satu pintu saja. Iya. Tapi wilayah barat itu kan ada beberapa daerah yang sulit terjangkau dengan akses internet. Ya. Mungkin dapat. Iya, syukur BPS mungkin punya kajian sampai di bagian itu. Jadi aplikasi yang kami gunakan bisa offline. Bisa offline. Jadi kami bisa gunakan dia tanpa harus connect ke internet. Iya. Kalau wilayah timur sendiri, Emi? Ya sama. Jadi kita menggunakan gadget ini, maksudnya kita masuk di modern ini. Iya, teknologi lebih bagaimana ya, sudah efisien, tidak bawa dokumen. Dan bilang ketong pengurangan penggunaan kertas. Jadi tidak dan bilang ketong mendukung ekonomi hijau. Seperti begitu. Perkembangan teknologi saat ini. Jadi kita punya dulu yang Tom bilang jalan mendata dengan kertas itu sudah ada. Sekarang itu kita pakai tapi ada 2. Kalau macam kita di bagian-bagian perusahaan itu bisa cawi, kita bisa menggunakan kasih email saja, mereka nanti bisa isi sendiri. Tapi kalau macam teman-teman mitra yang jalan mendata di rumah-rumah, dorang menggunakan itu namanya CAPI. Jadi di HP sudah ada aplikasinya, tinggal jalan. Gitu. Iya, nah ini peningkatan sumber daya manusia SDM. Kalau untuk BP sendiri ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan bagi Emi dan maupun Om Teis? Selalu itu, Emi, udah berapa kali ikut pelatihan-pelatihan? Kita tuh setiap tahun itu kalau mau dibilang tuh surveinya tuh itu saja. Tapi selalu pelatihan. Itu karena mungkin ya BPS tidak mau untuk dia punya petugas ini jangan sampai itu kehilangan konsep dan definisi itu. Jadi dia setiap tahun walaupun surveinya itu setiap tahun sama, tetap harus ada pelatihan. Survei itu saja ya? Iya, tapi harus ada pelatihan. Ada survei jadi saya mau tambahkan di sini untuk konstruksi atau untuk pedagang-pedagang, tolong jangan pesan-pesan untuk ketemu kita. Terus bisa jadi tuh kayak macam kayak
Pak Teis nih dia di bagian produksi nih. Nanti ada kita lagi teman lagi di bagian neraca. Terus macam sampelnya tuh sama. Nanti mitra yang satu datang. Ini kan nih kemarin tuh ada satu yang baru datang, sekarang satu lagi. Aduh, kamu lagi. Itu. Jadi kita memang harus menjelaskan bahwa kita punya bagian-bagian di bidang ini dan bidang ini. Walaupun respondennya sama, tapi mohon karena datanya berbeda untuk nanti pengumpulannya kayak Pernah begitu. tidak dianggap remeh dengan pekerjaan kalian? Mungkin ada orang yang mengatakan pekerjaan kalian ini cuma jalan data-data saja. Pernah tidak dapat pandangan dari orang lain atau Kayaknya keluarga banyak. dari sisi lain? Bisa Om Teis dulu. Saya tidak bisa menjas orang ya. Menjas situasi itu ya. Artinya pernah tidak mendengar orang bicara begitu? Kalau dengar sih pernah. Pernah karena langsung bilang BPS datanya untuk apa sih? Kok mendata terus? Ya sudah, jawaban kita ya memang gunanya data kami untuk pembangunan kabupaten ini. Walaupun tidak secara langsung, tapi apapun itu pasti data. Betul. Data dulu. Kalau Emi sendiri pernah tidak dapat orang mengatakan terkait dengan pekerjaan kalian? Ya, kalau bicara langsung ya mungkin tidak pernah, cuman ya itu dinding juga punya telinga. Iya. Itu jadi ya tidak apa-apa. Setiap walaupun menganggap remeh tapi itu sudah. Artinya pernah tidak dengar orang bicara terkait pekerjaan kalian sebagai pendata? Keluarga mungkin, teman mungkin. Bagaimana? Karena masing-masing kita punya pekerjaan, ada tantangan dan juga ada hambatan. Mungkin dari tantangan dari keluarga, misalnya berbicara terkait pekerjaan kita. Kamu cuma bekerja di BPS apa sih begitu? Maksudnya Om Teis coba. Kalau saya sih malah keluarga bahkan lingkungan hubungan kekerabatan saya bahkan sampai teman-teman saya malah jempol. Ya luar biasa. Jempol karena bukan apa. Selama saya di BPS, saya sudah banyak rekrut teman-teman adik-adik saya yang nganggur untuk menjadi petugas dan dilibatkan dalam kegiatan BPS. Jadi luar biasa. Dorang welcome sekali, terima saya bahwa di BPS oke. Karena kita kerja dengan pace dia, tapi kita dapat uang juga. Kita dapat bayar. Luar biasa ya. Jadi kalau untuk penolakan, maksudnya bicara-bicara yang miring tentang tanggapan Binma. Saya pikir tidak ada kayaknya malas tidak semua. ada. Tapi luar biasa ya, dari pekerjaan bisa menjadi berkat juga bagi orang lain ya. Betul. Oke, ya. Jadi berkat buat keluarga juga. Betul. Istilahnya ya piring makan sudah itu. Piring makan sudah. Apalagi kalau sudah menjalani dengan enjoy, menikmati. Iya. Duka. Ya, ini terakhir jujur. Ada pernah merasa jenuh dan bosan dalam pekerjaan Anda? Emi dulu. Pernah tidak ada waktu yang saya merasa bosan sekali, macam mungkin ada tekanan sampai ayo. Jadi begini, kita di BPS itu setiap pemimpin, kita punya pimpinan itu ya lain koki lain masakan. Beda-beda pemimpin, beda-beda karakter, beda-beda aturan yang ada tapi ya puji Tuhan sekarang ini kita dapat pemimpin yang luar biasa. Ini saya bisa duduk di sini saja. Ini bukan angka, jujur ya. Iya, jujur. Saya bisa duduk di sini itu karena itu sudah saya pemimpin yang sekarang. Saya akui jempol. Om Teis sendiri? Apa ya? Iya. Saya rasa bahwa selama ini memang bicara bosan, bicara tidak suka itu pasti ada. Pasti ada. Karena tadi pekerjaan pasti. Karena saya tadi Emi bilang survei itu saja, sensus itu saja, hari-hari. Istilah di sini apa hari-hari Ramo? Hari-hari Ramo. Iya. Apalagi kita punya mother of survey itu Susenas namanya. Kita kalau lihat kita bicara itu Susenas itu tentang ekonomi rumah tangga. Mau lihat dong punya
kondisi makanan sampai dong punya pakaian urusannya sampai dong ya? punya dalam rumah semua tuh kita harus duduk isi. Jadi itu sudah. Itu yang harus teman-teman tahu bahwa BPS itu potret. Ngurus tuh punya Kita dalam rumah potret. saja setengah Kementerian mati, ini dong tidak tahu kalau kita punya rumah di sini tuh tumpu WC bagaimana, tumpu dinding bagaimana, Itu tumpu juga seng dapat, bagaimana. ya? Ini kita kasih tahu langsung. Jadi kita bisa langsung potret. Jadi kita bisa dibilang kalau BPS itu adalah potret kan untuk tahu. Berarti di bagian ceritanya kan bisa kementerian. tahu orang puisi rumah tangga. Tapi itu rahasia ya, itu rahasia negara. Jadi- Cukup di sini. Silakan. Jadi terkait dengan tadi yang Gusti bilang kalau pernah bosan tidak, ya bosan sih itu karena ketemu dokumen itu lagi. Karena kita punya warna dokumen itu Kuning. pasti kuning, Heeh. hijau. Heeh. Itu sudah yang kita ketemu. Bicara bos kan Putih. karena terus apa? Dari lapangan datang tuh tidak ambil langsung ke sana. Kita harus duduk periksa lagi. periksa, tatap lagi, lihat lagi, itu sudah. Jadi kalau bicara bosan ya, tapi mau bagaimana? Kita sudah dulu kita ingin mencari pekerjaan, Iya. toh. Oh iya. Sekarang Kita dikasih bilang, pekerjaan. Tunggu piring makan di situ ya, tolong harus terima. Harus terima, wah, luar biasa sekali. Oke. Ya, pesan kepada masyarakat dari Emi dulu. Yang tua lebih dulu lah. Emi dulu lah, Emi dulu terapa biar tua kan langsung tutup. Iya. Nah, ya. Jadi apa pesan mungkin masyarakat boleh terima kita punya mitra-mitra dengan baik, jangan bosan-bosan. Setiap kalau ada pendataan, baik itu rumah tangga, konstruksi, apa bagian perdagangan, tolong jangan bosan-bosan untuk kami. Mungkin satu kata, itu bukan satu kata sih. Apa satu kata apa satu kalimat? Membangun itu mahal ya. Tapi kalau membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Wah. Jadi tolong ya itulah kita BP. Cakap. Oke, MTI silakan. Iya, harapan buat masyarakat semua. Intinya kita tidak lebih baik dari bapak dan mama di sana atau masyarakat semua. Kita orang yang hadir di sini sebagai potret. Jadi semua yang bapak dong punya kita catat, tapi kita tidak menjanjikan sesuatu. Iya, betul. Iya. Kita hanya sebagai potret karena hasil dari apa yang kami potret akan bermanfaat buat bapak dan mama orang. Jadi jangan bosan-bosan Iya. untuk lihat kami atau jangan bosan-bosan dengan kehadiran kami. Begitu. Baik, terima kasih kepada Teis Wopi dan Emiralda Asari, pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen, sudah membahas menceritakan suka duka menjadi pegawai BPS Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan sekian episode kali ini dari Ruang Bicara Podcast. Jangan lupa untuk saksikan dan dengar, melihat secara langsung podcast kami langsung untuk episode-episode kami yang selanjutnya. Saya Gusti Tanawani, sampai jumpa.